Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Aidil dari kelas Informatika IF 0506. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yakni makna toleransi dalam kehidupan beragama. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai mahasiswa yang hidup di tengah masyarakat kampus yang beragam suku, budaya, dan agama. Toleransi dalam Islam dikenal dengan istilah tasamuh. Secara bahasa, tasamuh berarti lapang dada, saling menghormati, dan bersikap lembut terhadap sesama. Dalam kehidupan beragama, toleransi berarti menghormati keyakinan orang lain tanpa mencampur adukkan akidah Islam yang kita yakini. Islam bukan sekedar agama ritual, tetapi juga agama yang mengatur hubungan sosial antar manusia. Allah menegaskan dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai keberagaman, bukan memaksa keyakinan. Setiap manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih jalan hidupnya. Namun kebebasan itu harus dijalankan dengan tanggung jawab dan tidak menimbulkan kerusuhan atau permusuhan. Perlu dipahami, toleransi bukan berarti kita menyamakan semua agama atau meyakini bahwa semua agama sama. Toleransi berarti menghargai hak setiap orang untuk beribadah sesuai keyakinannya. Islam sangat tegas menjaga kemurnian akidah. Namun di saat yang sama, Islam juga sangat lembut dalam urusan sosial dan kemanusiaan. Inilah keseimbangan yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah adalah teladan utama dalam hal toleransi. Ketika beliau hidup di Madinah, masyarakat terdiri dari berbagai agama, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Namun, Rasulullah tetap memperlakukan mereka dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Beliau pernah menerima tamu dari kaum Nasrani Najran ketika mereka ingin beribadah. Rasulullah bahkan mempersilahkan mereka untuk beribadah di masjid. Beliau tidak pernah melarang atau menghina mereka, tetapi tetap memegang teguh prinsip Islam. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang menyakiti non-muslim yang hidup damai di antara kaum muslimin, maka aku akan menjadi lawannya di hari kiamat. Hadis ini menegaskan bahwa di dalam Islam penghormatan terhadap sesama manusia sangat dijunjung tinggi selama mereka hidup damai dan tidak memerangi umat Islam. Selain itu, Allah juga menegaskan pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya berbunyi, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah bagian dari sunnatullah, hukum alam ciptaan Allah. Kita tidak bisa memaksa semua orang menjadi sama, karena keberagaman adalah anugerah. Yang terpenting adalah bagaimana kita saling mengenal, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kebaikan. Sebagai mahasiswa,
kita adalah generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan. Kehidupan kampus mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai daerah, budaya, bahkan agama. Toleransi di kampus bisa diwujudkan dalam hal sederhana, yaitu menghormati teman yang sedang beribadah, tidak mengolok-olok keyakinan orang lain, saling bekerja sama dalam kegiatan akademik tanpa memandang perbedaan, dan menghindari ujaran kebencian, baik secara langsung maupun di media sosial. Ketika kita mampu menjaga hubungan baik dengan sesama, kita telah meneladani ajaran Rasulullah dalam praktik kehidupan nyata. Namun, di era modern ini, tantangan dalam menjaga toleransi semakin besar. Kita sering melihat di media sosial berbagai bentuk provokasi, berita palsu, dan ujaran kebencian yang memecah belah umat. Sebagai muslim yang berilmu, kita harus cerdas dalam menyikapi perbedaan. Toleransi bukan berarti diam terhadap kebatilan, tapi menghadapinya dengan ilmu kesabaran dan akhlak yang baik. Kita tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian, karena Rasulullah mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Toleransi membawa banyak hikmah dalam kehidupan. Pertama, menciptakan kedamaian dan ketentraman hati. Kedua, mempererat hubungan antar manusia. Ketiga, memperkuat persatuan bangsa, karena bangsa yang beragam seperti Indonesia hanya bisa berdiri kokoh dengan semangat saling menghormati. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.